Oke, sudah rekam ya, sudah baik. Baik, kita lanjutkan pembahasan jurnal ya. Kemarin sudah di transaksi ke-15. Ini sudah kemarin, kita lanjut hari ini ke transaksi 16. Kita awali dengan baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi pada paham yang nyimak maupun yang nyimaknya lewat YouTube. Baik, ini dokumen ke 16 adalah bukti penerimaan kas. Dan keterangannya yaitu penjualan satu-satunya kendaraan. Nah, ini berbeda dengan yang penerimaan kas sebelumnya. Ini penerimaan kasnya bukan dari piutang, tapi dari penjualan kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan PT Cahaya. Tetap kita nyatetnya di jurnal penerimaan kas ya. Kita buka jurnal penerimaan kasnya, kas in, oke. Untuk tanggal 11 ini ya, tanggal 11. Nah, kita perhatikan. Nah, ini di sini adalah akun credited ya. Jadi nanti yang dikredit adalah kendaraan. Kendaraannya dikredit karena kendaraannya akan dijual, berarti akan berkurang. Kemudian nanti di sini di neraca saldo. Nah, kita lihat sebagai saldonya ya. Saldonya. Ya. Di neraca saldo ini kan ada vehicle at cost. Vehicle ini ya. Jadi di sini ada kendaraan senilai 160 juta, di mana dari 160 juta ini sudah disusutkan atau didepresiasi sebesar 40 juta 500 ribu. Sehingga kan nilai kendaraan itu seharusnya tinggal 160 juta dikurangi 40 juta sekian ini, jadi masih 19 juta 500. Nah, dari nilai segini ini ternyata ketika dijual laku 146 juta gitu ya. Sehingga kita nyatat di jurnalnya bagaimana. Nah, kita lihat di jurnal. Ini sebentar kita perlihatkan biar di atas ini tidak geser-geser ya. Di Vispanes belum ada yang nambah gabung ini. Layarnya belum ya. Oke, sebentar, kelalen saya di share dulu ya. Oke, untung baru satu. Ntar cek layar ini sudah terlihat di HP atau di laptop. Halo, sudah. Oke, kita kembali lagi ya, ulangi sedikit ya. Jadi ini adalah penjualan kendaraan. Kendaraannya itu kita lihat dulu di neraca saldo ya, biar punya gambaran kok bisa ngitungnya begitu. Nah, kendaraannya itu nilainya adalah nih ya, kendaraan itu yang vehicle at cost ini itu nilainya 160 juta, itu sudah didepresiasi atau disusutkan 40 juta. Berarti kan seharusnya nilai kendaraan ini tersisa 100 berapa? 19 juta 500 gitu ya, nilai kendaraannya segitu. Tapi dijual laku segini nih, 146 juta. Maka jurnalnya bagaimana? Jurnalnya kita catat di sini. Jadi kita menerima uang 146 juta sebesar harga jual kendaraan gitu ya. Sehingga ini debitnya adalah cash in bank 146 juta. Kemudian kreditnya di sini
Nah, benar. Kita hitung dulu. Kita hitung dulu tadi ini ya. Tadi ini nilai kendaraan. Kita jadi harus menghitung dulu sebelum membuat jurnal ini. Nilai kendaraannya adalah di neraca saldo tadi. Mana tadi? Vehicle at cost. Vehicle ini ya. Nilai kendaraannya segini. Kemudian depresiasi atau penyusutan, depresiasi. Nah, itu berarti kan depresiasi ini kan mengurangi dari nilai kendaraan itu. Itu adalah 40 juta. Sehingga kendaraan itu kan nilainya itu sebenarnya sekarang tinggal 119 juta. Nah, ternyata laku berapa? Ini laku dijual. Gitu ya. Ternyata laku dijual ini 146 juta. 46 146 2K gitu ya. Sehingga ini kan nilainya segini, tapi kok laku 146 juta. Sehingga kita hitung berarti kan ini dikurangi ini. Hasilnya adalah 26 juta. Ini adalah laba ya. Laba penjualan. Karena nilai kendaraan sama nilai jualnya lebih tinggi nilai jualnya, sehingga di sini laba. Jadi ada 10 orang. Bentar. Sebentar, ini ada yang gabung, ini udah masuk belum ya? Nggak langsung soalnya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi laba 26.500.000 gitu. Tadi kita catat di debitnya itu adalah cash in bank 146 juta. Kemudian akumulasi depresiasinya tadi di neraca saldo ya 40 juta 500.000 yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Ini 40 juta 500.000. Oke. Yang tadi. Nah, sehingga di sini kendaraannya, kreditnya adalah kendaraan. Tadi kita sudah tulis di depan bahwa yang dikredit, akun yang dikredit adalah vehicle at cost ya. Vehicle at cost-nya ini sebesar saldonya tadi 160 juta. Kemudian ditambah sama yang kreditnya lagi adalah laba penjualan. Laba penjualan itu di sini namanya ini ya, gain or loss sales vehicle. Nah, kalau gain artinya laba, kalau loss berarti rugi. Kalau misalnya loss berarti di sini ini dicatatnya minus atau dalam kurung. Tapi dalam hal ini karena laba maka kita catat positif. Ini adalah nomor akunnya dari gain or loss sales vehicle tadi. Itu untuk transaksi ke 20 ke berapa? Ke 16 ya. Oke. Ada pertanyaan untuk transaksi ke 16? Jadi langkahnya kita hitung dulu. Kita hitung dulu berapa
nilai kendaraan, yaitu nilai yang di neraca saldo dikurangi dengan akumulasinya, berarti itu adalah nilainya, nilai realnya. Kemudian kita bandingkan dengan harga jualnya. Kalau harga jualnya lebih besar, berarti di sini ada gain ya, ada laba. Kalau misalnya ternyata harga jualnya lebih rendah, berarti ada rugi. Tapi tetap di sini akunnya adalah gain or loss sales vehicle. Oke. Kalau minus berarti ditandai kurung untuk angkanya. Tidak ada pertanyaan untuk nomor 16. Transaksi 16 tidak ada. Oke. Jadi langsung ya, nanti kalau misalnya masih belum paham, tidak usah menunggu lama, biar langsung bisa dibahas bagian mana yang belum paham. Berarti kita lanjut ke 17. Apa ini? Yaitu bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur. Berarti seperti yang sudah-sudah ya. Penerimaan kas dari pelunasan faktur toko Dana. Berarti kita catat di sini. Ya, kita catat di toko Bahana. Di sini hanya jumlah piutang tanpa diskon karena pelunasannya mungkin lebih dari periode diskon. Sehingga kita catat debitnya adalah cash in bank, kreditnya adalah akun receivable atau piutang ya, karena tidak ada apa namanya itu diskon. Kalau ada diskon ya kita catat di sisi kredit sini itu sales diskon atau ya sales diskon ya. Tapi ini kan tidak ada, hanya dicatat di cash in bank dan piutang saja. Sebentar ini menghalang-halang ini. Oke, ini saya kira tidak masalah ya. Kemudian setelah kita catat di jurnal penerimaan kas, karena ini adalah penerimaan piutang, ya pembayaran piutang, maka di saldo piutang kita juga harus catat. Piutangnya siapa? Yaitu piutangnya apa tadi ini? Toko Bahana. Nah, kita cari toko Bahana ini ya. Tanggal 12 kita catat ini tanggal 12 ini adalah bukti transaksinya. Kemudian karena ini pembayaran piutang, berarti piutangnya berkurang, maka piutangnya kita catat sisi kredit 33 juta, sehingga untuk saldo piutangnya Bahana itu 63 juta dikurangi 33 juta masih 30 juta 220.000. Oke. Sudah selesai 17. Kita lanjut ke dokumen 18. Muhaniyah mau bertanya, Mbak Muhaniyah? Oh, hilang lagi ya. Oke, oke, oke. Sebentar. Berarti harus di-share lagi. Sebentar. Layarnya hilang lagi ternyata. Oke. Sudah terlihat lagi layarnya? Sudah ya? Baik. Tadi yang dokumen 18 dokumen 17 perlu diulang tidak? Sudah paham ya? Ini karena sama dengan yang lain ya, dengan yang sebelumnya maksudnya. Baik, kita menuju ke dokumen 18, yaitu di sini ada faktur. Nah, kalau ada faktur kita cermati dulu. Dari siapa kepada siapa? Ya, karena ini dari pihak luar kepada PT Cahaya, berarti ini adalah penjualan atau pembelian? Penjualan atau pembelian ini?
Halo, pembelian atau penjualan? Pembelian ya. Jadi kalau misalnya di sini kopnya ini PT Cahaya kepada pihak lain, berarti PT Cahaya itu menjual. Tapi kalau kopnya ini PT perusahaan lain kepadanya PT Cahaya, berarti PT Cahaya yang membeli, gitu ya. Maka di sini kita catat di jurnal pembelian. Pertama kali kita catat di buy ini ya. Nah, ini kita kasih keterangan tanggalnya dulu. Ini adalah tanggal 13 Desember. Kemudian apa namanya? Sebentar ini saya mau menghilangkan ini kok susah ya. Gimana nih? Sebentar, Mbak. Nah, ini maksudnya. Ya ini ya. Jadi kita catat dulu tanggalnya adalah tanggal 13, kemudian ini nomor bukti transaksinya ya. Kemudian vendornya ini adalah perusahaannya PT Bahana. Karena ini pembelian berarti persediaan barang dagangnya bertambah. Sehingga kita catat di sisi debitnya adalah uh, merchandise inventory. Kemudian kita cermati di sini. Ini merchandise inventory-nya sebesar 46 juta, yaitu persediaan barang dagangnya, di mana di situ ada PPN. PPN-nya atau VAT-in ya. Saya ulangi, kalau VAT-in itu adalah pajak masukan, yaitu kalau sedang membeli. Kalau VAT-out itu adalah pajak keluaran, yaitu kalau sedang menjual, gitu ya. Sehingga kita masukkan pajaknya ini PPN 10% 4 juta 600. Kemudian kreditnya adalah akun payable, gitu aja. Nah, kalau sudah kita catat di sini, berikutnya kita catat di ini gimana caranya biar hilang ya. Kita catat di persediaan. Kita catat di persediaan. Oke. Persediaan. Ini ada dua barang, aku cek dan Akson. Kita catat dulu di persediaannya aku cek, yaitu di tanggal 13 ini ya. Tanggal 13 kita catat tanggalnya, ini adalah nomor bukti transaksinya, ini nama perusahaannya. Karena ini membeli berarti masuk di in ya. Saya lihatkan dulu di sini biar enggak tertutup. Mana tadi Spanish nih? Ya, kita catat di in yaitu 22 dikali sejuta, 22 juta. Kemudian kita jumlahkan saja di sini. Tadi ada 62 ditambah 22 berarti sekarang saldonya 84 unit ya, dikali 1 juta mestinya hasilnya 84 juta. Juga kemudian kita catat di persediaannya Oxon sama, kita catat mulai tanggalnya, kemudian nomor bukti transaksi, kita catat di deskripsinya nama perusahaannya. Ini adalah 20 unit kali 1.200.000, kita catat di in karena barangnya masuk ya. Kemudian sehingga saldonya tadi ada 45, kemudian tambah 20 sehingga 65 kali 1.200.000. Sekarang saldo persediaannya adalah 78 juta. Nah, kalau sudah kepersediaan berarti kemudian kita catat di utang ya. Kita catat di buku utang. Kejauhan. Mana utang? Ya, ini ya. Buku utangnya perusahaan siapa? Kita lihat perusahaannya yang ini adalah PT Barata. Sehingga kita catat di PT Barata di sini. Ya, kita catat tanggal 13. Ini adalah nomor buktinya. Karena ini adalah pembelian. Pembelian itu berarti utangnya bertambah ya. Sehingga utangnya di sebelah
kredit, utang bertambah dicatat di sebelah kredit ya. Sehingga dengan demikian sekarang saldonya tadi sudah habis, sekarang saldonya 50 juta kembali. Itu jadi untuk eh, faktur pembelian kita catat di 3 buku ya. Jadi yang pertama di jurnal pembelian, berikutnya kita catat di inventory, dan juga di saldo utang. Oke, kita lanjut ke dokumen 19. Nah, ini faktur lagi, tapi berbeda. Fakturnya ini adalah dari PT Cahaya, atau yang mengeluarkan adalah PT Cahaya kepada perusahaan lain. Oke, berarti ini adalah faktur penjualan. Oke, ingat-ingat ya, jangan kebalik. Kalau kebalik nanti salah semuanya. Baik tempat jurnalnya, nanti persediaannya juga salah. Yang lain juga pasti akan tidak benar. Karena penjualan langsung kita catat di sales, ya, mana salesnya? Oke, yaitu kepada toko Cempaka. Maka kita catat di sini. Ini AB-nya enggak tertutup ternyata. Sebentar saya buka dulu ya. Ya, kita catat di sini. Kita catat dulu tanggalnya. Ini adalah tanggal 14. Kemudian adalah nomor putih transaksinya. Ini nama perusahaan yang membeli atau yang dijual kepada toko Cempaka. Kemudian kita lihat angkanya, berapa yang dijual. Oke, jadi kalau dijual ini adalah penjualan kredit, maka kita tidak menerima kas, tapi kita menerima piutang, sehingga debitnya adalah piutang. Maka di sini kita mencatat debit piutang sebesar piutangnya yaitu 37.800.000. Kemudian ini nanti belakangan ya, untuk cost of goods sold ini kita belum hitung, sama merchandise inventory ya. Merchandise inventory-nya ini belakangan. Jadi kita catat dulu di sisi debitnya adalah account receivable sejumlah piutangnya. Kemudian untuk kreditnya adalah penjualan sejumlah barang yang dijual yaitu 34 juta. Ini ya, 34 juta. Kemudian di sini ada pajak yang harus dibayar atau VAT out. VAT out-nya sebesar 3.400.000, dan di sini ada ini frag collect ya. Ada frag collect, kita catat di sisi kredit juga frag collect-nya 400.000. Nah, berarti kita tinggal menghitung untuk cost of goods sold dan merchandise inventory. Yang nggak kelihatan apanya, Mbak? Soalnya? Oh Allah, kenapa nggak bilang? Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, sekarang soal dan jawab udah kelihatan semua? Udah dua-duanya kiri kanan? Ini yang sebelah kiri adalah lembar soalnya, dan sebelah kanan adalah lembar jawab, kelihatan semuanya? Cuma lembar jawaban ya? Oh sebentar, wah ini ternyata mati ini. Kita harus ganti zoom dulu ya. Kemarin nggak ada peringatan ya, sekarang ada peringatan ya. Oke, saya buatkan link Zoom yang baru dulu ya, Mbak. Ini kayaknya mati nih karena gratis, jadi batasi 40 menit ini. Nanti saya kirim link yang baru, kayaknya hampir mati. Iya, kayaknya otomatis keluar nih kayaknya. Sebentar, ini jadi saya ada permintaan-permintaan apa ini dari Zoom ini. Tapi nggak keluar kok ya. Apanya peringatan ya? Sebentar.
Pakai apa? Google Meet. Bisa aja sih, tapi pada punya enggak? Wah, itu masalahnya. Nanti harus download dulu ya. Nah, coba sekarang kalau seperti ini. Kalau seperti ini, coba dilihat lagi. Sudah kelihatan kiri kanan? Sudah. Soal dan lembar jawab sekarang kelihatan? Oke. Ya, ya. Nah, jadi kalau nggak kelihatan langsung bilang ya, soalnya kan Pak Pur tahunya kelihatan semua ini. Baik, berarti dari dokumen ke berapa? Ke 18. Ya wes, kita ulang lah. Ini dari 18. Nah, 18. Ini gimana caranya biar nggak nutupin ya, Pak ya? Hmm, paling di sini doang ya bisanya ya. Oke, 18. Tapi ini menggesernya saya nggak bisa. Sebentar, Mbak. Nah, sini aja bisa. Ya, 18 ini adalah faktur ya, faktur dari perusahaan kepada PT Cahaya ya. Berarti ini adalah faktur pembelian gitu ya. Maka faktur pembelian ini nanti kita catat di tiga tempat. Yang pertama adalah jurnal pembelian, yang kedua adalah persediaan ya, inventory, dan yang ketiga adalah di saldo utang gitu ya. Kita dari yang pertama dulu kita catat di pembelian. Oke, ini pembeliannya. Maka pertama kita catat tanggalnya, tanggal 13. Ini adalah bukti transaksinya, ini adalah perusahaan yang membeli. Kemudian karena ini pembelian berarti kita atau PT Cahaya itu persediaan barang dagangnya bertambah. Sehingga kita catat di debitnya adalah inventory ya, merchandise inventory. Kemudian di sini merchandise inventory-nya ini ya, jumlahnya adalah 46 juta di soal dari dua produk ini totalnya 46 juta. Kemudian setiap pembelian di sini ada pajak. Ya, pajaknya kita catat di VAT in. Oke. Nah, ini adalah jumlah utangnya. Jumlah utangnya menjadi 50.600.000 yaitu jumlah pembelian ditambah dengan pajaknya. Oke. Kalau sudah, kemudian kita catat di persediaan. Nah, persediaan kita catat dulu di persediaan yang tanggal 13 ini ya. Nah, kita catat invoice-nya sesuai dengan nomor bukti transaksi ini. Kemudian inilah nama perusahaannya. Karena ini adalah pembelian, maka kita catat di kolom in ya. Kolom in 20 dikali 1 juta. Salah. Yang ini dulu ya, Mbak. Maaf, Mbak, salah, Mbak. Yang ini dulu, yang aku cek dulu. Tanggalnya 4/13, invoice-nya ini bukti transaksinya. Oke, ini nama perusahaannya. Jumlah aku ceknya 22, kita catat di in ya, kali sejuta, maka 22 juta. Jangan lupa juga dicatat untuk saldonya ya, di balance. Tadi ada eh, berapa? Yang mana tadi? Ini 13 ya. Oh ya, sudah di sini ya. Tadi ada 62 ditambah 22 sehingga sekarang saldonya 84 juta dikali 1 juta sehingga saldonya sekarang 84 juta. Begitu juga untuk produk satunya yaitu produk Axon di tanggal 13 ini ya. Kita catat dulu tanggal 13, ini nomor bukti transaksi, nama perusahaannya. Kita masukkan jumlah pembeliannya di sini ada 20 unit. Harga belinya 1.200.000 di sini sehingga jumlahnya adalah 24 juta. Jangan lupa juga dicatat di saldo. Oke. Saldonya tadinya 45 juta ditambah
20 juta ya, pembelian tadi 20 juta, sehingga sekarang saldonya 65 juta dikali 1.200.000 sehingga saldonya berapa itu? 78 juta. Nah, baru kemudian kita catat di buku pembantu utang ya. Mana pembantu utangnya kebanyakan? Maju harusnya. Ya, kita catat di buku pembantu utangnya PT Barata. Nah, ini PT Barata ya. Kita catat tanggal 13. Ini adalah bukti transaksinya. Karena utang bertambah kita catat di kolom kredit ya, sehingga sekarang saldo utangnya tadi sudah habis, ditambah lagi maka di saldo kredit. Oke, sudah selesai untuk dokumen ke 18. Kita lanjut ke 19, ini sama-sama faktur tapi kebalikannya, fakturnya yang mengeluarkan adalah PT Cahaya. Jadi yang punya KOP, ini KOP ya, KOP surat namanya, ini adalah yang mengeluarkan. Kalau yang mengeluarkan PT Cahaya kepada pihak lain, berarti di sini PT Cahaya itu menjual, gitu ya. Maka kita pertama kali catat di jurnal penjualan sales. Kalau jurnal penjualan, eling-eling nanti atau dicatat di situ. Kemarin juga sudah ya, jurnal penjualan itu pertama kita catat di jurnal penjualan, kemudian kita catat juga di persediaan ya, kemudian juga dicatat di buku pembantu piutang gitu ya. Karena ini untuk kolom cost of goods sold dan merchandise inventory-nya sudah di kolom jurnal penjualan semuanya, maka kita tidak perlu lagi mencatat cost of goods sold dan merchandise inventory itu di jurnal umum atau jurnal-jurnal. Kalau di Buana dulu kan karena tidak ada kolom cost of goods sold dan merchandise inventory untuk di sales journal, maka untuk dua akun ini dulu kita catatnya di jurnal-jurnal. Tapi untuk ini kita uh, catat semuanya di sales jurnal. Oke, kita mulai dari tanggal ya, kita catat. Nah, yaitu tanggal berapa ini? Tanggal 14 ya, tanggal 14 ini. Ya, tanggal 14 ini adalah nomor bukti transaksinya, yaitu kepada toko Cempaka. Oke, ini untuk cost of goods sold dan merchandise inventory-nya kita tulis belakangan karena kita belum punya data angkanya. Jadi kita catat dulu untuk eh, piutangnya. Jadi debitnya kita catat di piutang, piutang yaitu 37.800.000. Kemudian kreditnya adalah penjualan ya, sejumlah yang dijual 34 juta. Kemudian ada pajak ya atau VAT out, kita catat VAT out 3.400.000 dan di sini ada freight collected atau beban penjualan. Kita catat di freight collected di sini 400.000. Nah, ini masih kosong. Nah, maka setelah kita catat di sini, kita untuk mendapatkan data cost of goods sold, kita catat di persediaan. Nah, kayak mati nih.
Iya nih, mati gamenya. Buat lagi. Kok nggak bisa ya? Gimana cara buat lagi ya kak ya? Oh udah. Tes. Suaranya masuk mbak? Halo? Oke, share screen dulu. Salah. Soal dan jawab. Soalnya, oke, kita share screen dulu ya. Meet all. Oke, kita lanjut ya. Halo, sudah bisa mendengar suara saya lagi? Tes? Halo? Iya, Pak. Udah, baik, kita dengar ya. Tadi tiba saya ngomong macam-macam ternyata nggak dengar. Oke, kita lanjut sekarang dokumen ke-19. Ini hampir rampung kok, tenang aja. Tentang tidur ya, setelah ini tentang tidur. Nah, 19 ini tadi sampai di mana tadi ya? Nah, sudah di persediaan ya. Tadi kita mau nyara di persediaan. Oke, ntar nih awal-awal masih kayak gabung-gabung ya. Ya, kita catat di persediaan tanggal 14 dari atas dulu ya, nggak kelewat ya. Dari yang produk pertama dulu. Siapa ini? Admit. Oke. Jadi kita catat di sini untuk produk apa jenenge? Aku cek ya, kita catat tanggalnya
Ini nama bukti transaksinya, kemudian ini adalah nama perusahaan yang menjual, yang membeli. Kemudian karena ini menjual berarti barangnya berkurang ya. Maka kita catat di out. Kita catat di out yaitu 10 untuk aku cek. Maka kita catat di sini out 10. Harganya bukan harga ini ya, ini ada harga jual. Harganya adalah harga kulaan atau harga belinya. Makanya di sini harganya 1 juta. Sehingga sekarang saldonya 84 dikurangi 10, 74 juta. Oke, ingat ya, ini 10 juta. Ingat-ingat karena ini nanti untuk menghitung cost of goods sold-nya. Kemudian sekarang kita catat yang kedua, yaitu yang produk option. Sama aja, tanggal bukti transaksi kita catat di out ya, 10. Nah, kemudian sama, ini bukan harga di sini tapi harga kulaannya, harga belinya yaitu 1.200.000 hingga 12 juta. Sehingga sekarang saldonya adalah 65 kurangi 10, 55 juta kali 1.200.000. Nah, ini 12 juta ditambah tadi 10 juta, berarti berapa? 22 juta ya. Itu kita catat kembali di jurnal penjualan ya, yaitu debitnya adalah cost of goods sold 22 juta dan kreditnya adalah merchandise inventory. Oke, sekarang udah komplit, selesai untuk sales jurnalnya. Persediaan sudah, baru kemudian kita catat di buku piutang. Mana nih ya? Kita catat di buku piutangnya toko Cempaka. Maka kita cari dulu toko Cempaka. Oh, ternyata paling bawah ya. Tanggalnya 14 nih ya. Salah. Tanggalnya 14 yang ini ya. Ya, tadinya ada saldo di sini. Oh, nggak ada saldo, Ding. Nggak ada saldo, ya kita catat aja ini butuh transaksinya. Karena ini piutangnya bertambah 37.800, kita catat di sisi debit ya. Dengan demikian sekarang saldonya di sisi debit juga karena piutang itu saldonya debit. Oke, sudah selesai dokumen ke-19. Kita lanjut ke 20, yaitu kas kecil untuk pemeliharaan dan reparasi alat. Maka kita ke petty cash. Oke, yaitu tanggal 16. Kita catat di sini. Tanggalnya 16. Ini pemeliharaan dan reparasi alat. Maka kita cari di neraca saldo ya, atau daftar akun, itu namanya maintenance and repair expense di data saldo ya, kan udah ada kamu ya. Nah, di sini ya, maintenance apa tadi, ini ya, maintenance and repair expense dengan kode akun 62100, kita catat di situ. Mana tadi, petty cash ini ya. Ini adalah bukti transaksinya. Ini tadi nomor akunnya. Kemudian jumlahnya kita catat di amount. Udah, ini kemudian kita jumlahkan untuk saldonya. Tadi masih 1 juta sekian, dikurangi lagi 900, tinggal 1.050.000. Sudah, untuk petty cash hanya dicatat di buku petty cash saja. Selesai sudah, kita bungkus menuju dokumen 21. Dokumen 21 ini adalah bukti pengeluaran kas dari pelunasan faktur. Nah, ini sudah diulang-ulang ya. Jadi cukup mudah, ini langsung saja ke penerimaan kas. Nah, ini yaitu tanggal berapa ini? Tanggal penerimaan kas ya, benar ya? Oh, pengeluaran kas, sorry. Pengeluaran kas, cost out ya, cost out. Yaitu ini ya, kita catat dulu tanggal 20, ini bukti transaksinya. Ini kalau pengeluaran kas berarti utangnya berkurang, utang berkurang berarti dicatat di sebelah debit. Oke, yaitu 44 juta.
di mana di sini ada denda, mungkin terlambat membayar ya. Ada denda 440.000. Nah, yang kita bayarkan berarti tidak 44 juta tapi 44 juta 440.000. Itu kita catat di cash in bank. Oke. Kemudian yang tadi yang denda ini yang 440 ini kita catat di sisi debit ya. Karena denda adalah sama dengan biaya, maka kita catat di sisi debit dengan nama akun. Di daftar akun itu namanya late fee. Late itu terlambat, fee biaya atau biaya keterlambatan atau denda ya. Itu dicari daftar akun, nomor akunnya segini dengan jumlah ini 440 juta. Oke, di cash payment journal selesai, kita tinggal catat di buku utang karena kita bayar utang ya. Buku utangnya siapa ini? Yaitu PT Asoka. Kita cari perusahaan PT Asoka. Oh, ternyata yang pertama ya. Oke, jadi ini kita catat tanggalnya 20, kemudian ini adalah bukti transaksinya. Karena membayar berarti utangnya di debit sejumlah hutangnya ya, bukan sejumlah yang dibayar tapi sejumlah hutangnya, yaitu 44 juta. Dengan demikian sekarang saldonya tadi 72 sekian dikurangi 44 juta, sekarang masih ada saldo pada PT Asoka 28 juta 160.000. Oke, cukup selesai. Kita bungkus menuju ke dokumen 22. Hampir selesai, tenang aja, ntar tidur. Apa ini? Faktur ya. Fakturnya dari PT Cahaya, berarti penjualan lagi. Maka kita kembali ke penjualan atau sales journal. Oke, ini kita catat di tanggal 20, tanggal yang sama ternyata tanggal 20 ini adalah transaksinya, perusahaannya. Kemudian ini untuk cost of goods sold-nya kita tutup dulu karena kita belum menghitung ya. Dan merchandise inventory-nya juga kita tutup dulu. Jadi kita catat dulu untuk debitnya adalah piutang karena ini penjualan kredit sehingga debitnya piutang. Sejumlah piutangnya yaitu 47 juta. Kemudian kreditnya adalah penjualan, yaitu penjualannya sejumlah 42 juta ini ya. Dan di sini ada fade out yang harus dibayar dan juga ada beban angkut ya atau freight collect. Khusus freight collect ini kan meskipun beban tapi ini karena menjadi bagian dari penjualan dicatatnya di sisi kredit ya, sehingga di sini kita catat freight collect-nya ini 800.000. Kemudian baru kita catat di inventory atau persediaan. Oke, kita catat dulu yang di atas ini ya, tanggal 20 PT Dira Toko Dira kok PT Dira Toko Dira sorry ini ya. Oke, ini nomor transaksinya Toko Dira, penjualan berarti kita catat di out. Di situ ada 15 barang yang dijual. Harga jualnya 1 juta sehingga sekarang saldonya 74 kurangi 15 59 juta. Oke, ingat-ingat ini 15 juta. Nanti untuk mencatat cost of goods sold. Kemudian satu lagi yaitu yang option sama persis kita catat mulai dari tanggal, bukti transaksi, kemudian baru ke jumlahnya adalah 10 kita catat di out karena penjualan keluar, sehingga sekarang saldonya 55 dikurangi 10 masih 45 dikali 1.200.000. Oke. Nah, baru kemudian kita jumlahkan di sini 12 juta ditambah dengan 15 juta berarti 27
juta. Kita catat di sales jurnal yang belum lengkap tadi. Mana tadi? Nah, ini ya. Yaitu kita catat di cost of goods sold untuk sisi debitnya yaitu 27 juta dan merchandise inventory untuk sisi kreditnya. Nah, udah selesai di sini baru kemudian kita catat di buku piutang. Karena menjual berarti kita tambah piutang kepada toko Dira. Maka kita cari toko Dira. Mana toko Dira? Oh, ini toko Dira. Yaitu kita catat ya. Tanggalnya salah, ini berapa ini tanggalnya? Tanggal 20. Ini adalah bukti transaksinya, ini jumlah piutangnya, sehingga piutangnya sekarang di sisi debit saldo piutang. Oke, sudah selesai sampai di sini untuk transaksi nomor 22. Kita bungkus menuju ke transaksi 23. Apa ini? Yaitu pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas dilihat juga keterangannya untuk apa, yaitu pelunasan kartu kredit, gitu ya. Maka kita tetap ke pengeluaran kas, cash out ya. Nah, yaitu di tanggal berapa tadi? Tanggal 30. Oke, ini kita catat tanggal 30 keterangannya. Nanti untuk yang dikredit adalah, yang di debit adalah kredit card. Oke, di daftar akun ada ya. Kredit card ini adalah bukti transaksinya DKK 12 ini ya. DKK 12 ini. Kemudian mana tadi? Ini ya, yaitu sejumlah 8.400.000. Ini adalah akun dari kredit card. Nah, dicek di daftar akun. Karena membayar berarti kan cash in banknya kredit. Udah itu doang, udah selesai. Dokumen 23 kita tutup. Kemudian kita ke dokumen 24, yaitu pengeluaran kas lagi. Untuk apa? Untuk membayar pinjaman pada Bank Mandiri. Di situ di mana pokok pinjamannya adalah 18 juta dan juga ada bunga 1.800.000 sehingga membayarnya 19 juta 800.000. Maka kita catat di pengeluaran kas. Oke. Ini ya. Pengeluaran kas nanti yang di debit adalah Bank Mandiri Loan atau pinjaman pada Bank Mandiri. Di daftar akun ada ya. Ini bukti transaksinya. Ini adalah akun dari Bank Mandiri Loan, yaitu 18 juta, di mana ditambah dengan biaya bunga. Biaya bunga itu di daftar akun namanya interest expense. Dengan kode akunnya segini, kita catat biaya bunganya 1.800.000. Sehingga kita kreditnya kita catat 19.800 ini di cash in bank. Oke, cukup selesai. Ini dokumen keberapa tadi? 24. Kita menuju ke dokumen 25, yaitu pembayaran gaji. Pengeluaran kas untuk membayar gaji. Kalau membayar gaji juga harus diperhatikan bayar gaji bulan apa, gitu ya. Di sini keterangannya bulan Desember, berarti membayar gaji bulan ini. Berarti expense ya. Kalau maksudnya week salary expense. Kalau ini membayar gajinya adalah bulan November, berarti ini membayar eh, apa namanya beban yang terutang atau accrued expense gitu. Seperti yang paling atas kemarin ada. Maka di sini kita catat di cash out yang ini ya. Bentar, kamu macet ini. Oke. Cash out ya, tanggal 31
Ini adalah bukti transaksinya. Ini adalah apa namanya, akunnya ya. Akunnya itu namanya Wage and Salaries Expense. Kita biar yakin cek di neraca saldo ya, di sini. Mana Wage and Salaries Expense? Ini ya. Ya, bukan angkanya tapi hanya nama akun dan nomor akunnya saja. Wage and Salaries ini 62100 cash out tadi ya. Oke, ini ya 62100, ini adalah Wage and Salaries. Kemudian kreditnya adalah cash in bank. Kemudian di sini membayar gaji 9 juta, terus ada bonus PPH. Ya, bonus PPH itu berarti apa namanya? Kalau PPH itu berarti membayar. Kalau bonus PPH berarti PPH-nya dikurangi. Sehingga kan di sini kan minus gitu ya. Sehingga yang dibayarkan tidak 9 juta tapi hanya 8 juta 815. Maka cash in bank-nya adalah 8.815. Kemudian yang sisi kredit satunya adalah income tax payable ya, atau income tax payable, utang pajaknya itu dikurangi gitu ya, yaitu sebesar 185.000 itu untuk yang transaksi ke-25. Oke, ini ada pertanyaan untuk yang 25 karena ini kayaknya baru ya, belum pernah ada sebelumnya. Jadi itu cash and bank-nya kita catat dulu ya, tadi yang Wage and Salaries-nya 9 juta, kemudian karena bayarnya ini 8.815, berarti cash in bank-nya hanya 15. Nah, selisihnya itu yang 185 ini adalah income tax payable. Oke, itu di daftar akun ada. Kemudian kayak terakhir selesai. Oh ya, ini terakhir. Yaitu ke-26, yaitu pengisian kembali kas kecil. Karena kas kecilnya ini metodenya fluktuatif, maka kalau sudah sekian banyak itu maka diisi dengan kas kecil kembali. Maka karena ini kas kecil ya, kas kecil dan ini pengeluaran kas, kita nyatetnya bukan di kas kecil. Jadi kita berpedomannya pada keterangan di sini karena semua transaksi pasti akan ada keterangan di sini, yaitu di cash out. Ini ya, tetap di sini. Nah, ini kode akunnya adalah ini ya, petty cash ya. Jadi ini debitnya adalah petty cash, kreditnya adalah cash in bank. Petty cash itu kode akunnya ini 1120 sebesar yang diisikan. Kemudian kreditnya adalah cash in bank. Nah, sudah selesai. Kemudian tinggal kita ngerekapi akunnya. Nah, ini kan sudah ada di sini. Kalau yang kayak akun payable ini kan banyak sehingga dicatatnya di atas ini ya untuk nomor akunnya. Nomor akun yang lainnya ini disesuaikan, semuanya sudah ada di sini ya. Begitu juga mulai dari pertama ya, mulai dari sales misalnya ya. Nanti kita lihat sebentar bagaimana cara ngerekap akunnya. Di sini kalau di tempat kalian belum ada, berarti mencatat nomor akunnya itu di sebelah atas ini ya. Ini lihatnya di daftar akun, akun receivable berapa, kode akunnya, cost of goods sold berapa, dan seterusnya dicatat semuanya. Oke, kalau sudah, kalau dulu kan rekapnya di sebelah sini. Kalau ini rekapnya beda, rekapnya di tempat lain. Coba kita lihat bagaimana ngerekapnya. Kita dekatkan aja sama, saya gedekan aja ya. Ini rekap.
Nah, misalnya kita mau ngerekap untuk jurnal penjualan. Nih, jurnal penjualan tadi kita sudah isi semua nomor akunnya. Kemudian kita mau rekap. Ya, kita rekap di tempat yang sediakan. Yang di debit hanya 2 akun. Ini ya, debitnya hanya 1120 yaitu account receivable dan 5100 yaitu cost of goods sold. Kita catat di sini debitnya 2 akun ya. Yang eh, apa namanya ini account receivable-nya jumlahnya 180 sekian. Nah, maka di sini jumlahnya 180 420. Kemudian cost of goods sold akunnya ini jumlahnya kita sudah jumlah semuanya ya 104 600, maka kita catat 104 600. Kemudian kita jumlahkan untuk sisi debitnya. Begitu juga untuk sisi kreditnya ada 4 akun yaitu sales, fat out, merchandise inventory, dan flag collects. Semuanya kita catat di sini, kita urutkan saja dari pertama sampai keempat dengan jumlah kita catat dari salesnya 162, fat outnya 16 sekian, sampai flag collectnya 2 juta. Oke, kita urutkan saja. Ya, seperti itu sama halnya untuk cash receipt journal. Cash receipt journal ya, kita catat semua akun debitnya. Akun debitnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita catat di ini ya, 1, 2, 3, 4. Kurang 1 kayaknya. Begitu seterusnya. Oh, 1 memang ini enggak ya. Ini enggak salah ini. Ini di kredit kok. Betul hanya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dengan jumlah masing-masing. Jumlah salesnya ini. Jumlah cash in banknya adalah ini. Jumlah cost of goods sold-nya adalah ini. Dan seterusnya gitu ya. Untuk kreditnya adalah account receivable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka kita harusnya ada 7 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok 6? Kok 6 tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini ada yang belum berarti. Rekap tadi, rekap. Oh iya, ini ada yang belum ya, maka jumlahnya belum sama ya. Nah, oke, caranya begitu, diurutkan aja seterusnya untuk jurnal-jurnal yang lain. Jadi semua jurnal ini nanti akan terekap sesuai dengan kolom-kolom yang diperlukan. Jadi ini adalah jurnal itu lengkap seperti ini, tidak hanya yang jurnal sales saja atau yang mana saja, tapi untuk paket jurnal mulai dari sales, kemudian cash in, inventory, daftar piutang, daftar utang sampai dengan rekap ini adalah satu kesatuan. Jadi nanti pas ujian ya satu kesatuan ini diselesaikan semuanya dalam jangka waktu 120 menit gitu ya. Nah, ini kalau kelas 11 belum menghitung waktunya, yang penting pahamnya dulu. Nanti baru nih mungkin di kelas 12 awal kita berlatih, kita sediakan soal yang sama atau soal yang berbeda tanpa melihat kunci jawaban yang sebelumnya, itu langsung mengerjakan manual dengan kalkulator ya, nggak boleh pakai komputer, nggak boleh pakai yang lainnya. Dengan kalkulator itu manual, ditulis tangan semuanya di lembar-lembar kerja yang sudah disediakan dengan alokasi 120 menit sampai merekap semuanya. Itu ya. Banyak yang berhasil, tergantung latihan. Kalau latihannya semangat ya, manajemen waktunya bagus, banyak yang kurang dari 120 menit sudah bisa selesai. Oke, begitu anak-anak untuk hari ini saya kira sudah semua ya sampai dengan rekap. Tadi rekapnya simulasi aja. Saya kira cara yang lain sama bisa dilanjutkan sendiri. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Mana suara kalian?
Cukup ya, ya emang sudah selesai dan sudah ngantuk ya. Pak Guru juga sudah ngantuk ini. Baik, karena sudah selesai, semoga kita, terutama kalian ya, Pak Guru sudah paham. Kalian semoga semuanya paham dan yang paling penting adalah semangat ya. Kalau semangat tuh pikirannya terbuka, otaknya itu jadi buka, siap menerima hal baru. Kalau nggak semangat, otaknya mingkup. Ada hal yang gampang saja, jadi nggak bisa. Tapi kalau semangat, otaknya itu buka. Hal yang mungkin tadinya dianggap sulit, ternyata menjadi bisa. Sehingga kita atau kalian semua menjadi lebih kompeten. Kuncinya di semangat ya. Meskipun ngantuk dan capek ya. Kalau semangat, insya Allah tetap nanti bisa. Oke, begitu seperti yang sudah kita sepakati kemarin tanggal 18, tapi ada negosiasi menjadi tanggal 25. Tidak apa-apa. Tapi saya ingatkan tidak harus tanggal 25, biar Pak Guru juga bisa mipil ya. Mipil ngoreksinya karena banyak sekali. Nanti yang sudah selesai besok pun boleh langsung dikumpulkan di mejanya Pak Pur lewat eh, guru yang monitoring boleh, dikirim langsung boleh, sampai batas akhirnya tanggal 25 Maret. Gitu ya. Baik, hari ini kita akhiri dengan bacaan telah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ini atas partisipasi perhatiannya. Semoga menjadi ladang pahala karena mencari ilmu itu adalah pahala ya buat kita semuanya. Selamat istirahat ya. Jangan begadang, langsung tidur ya. Ya, bersih-bersih diri, gosok gigi, terus tidur. Selamat malam, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, end ya. Kita sudahi end meeting. Udah Mbak Buku, Mbak. Udah selesai.
Kakak matiin. Kakak matiin. Matiin gonku. Kamu ngapain? Makanya kamu jangan malam, jangan sore-sore. Akhirnya jam segini nggak ngantuk, ya sih. Akhirnya apa? Tidurnya kemalaman. Akhirnya apa? Bangunnya kesiangan. Aduh, orang mandek-mandek ini gimana ini? Makanya disiplin itu penting, Mbak. Penting, Mbak. Penting sekali, Mbak. Paham nggak sih, Mbak bilang? Nah, kok masih di setel Pak? Ini masih merah-merah. Apa ya? Oh, rekamannya ini, rekamannya.